Ibu Okta. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang teks berita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, yaitu memahami apa itu teks berita. Yang kedua, menentukan unsur-unsur penyusun teks berita. Yang ketiga, memahami struktur teks berita. Dan yang terakhir adalah memahami kaidah kebahasaan teks berita. Untuk itu, simak penjelasan berikut ini. Pernahkah kalian membaca, mendengar, ataupun melihat suatu informasi yang melaporkan kejadian atau peristiwa yang telah atau sedang terjadi yang bersifat aktual atau sedang ramai dan hangat-hangatnya dibicarakan? Seperti tampak kita mungkin sering membaca surat kabar baik cetak maupun digital. Teks tersebut inilah yang dikategorikan teks berita karena berisi informasi yang aktual. Lalu, apa yang dimaksud dengan berita? Berita adalah suatu informasi berupa fakta yang disampaikan oleh seseorang melalui media cetak atau elektronik dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Bagaimana berita yang baik? Berita yang baik adalah berita yang dapat memenuhi unsur-unsur berita, yaitu 5W+1H atau adik simba. 5W+1H dalam istilah bahasa Inggris yaitu what artinya apa, where artinya di mana, when artinya kapan, who artinya siapa, why artinya mengapa, how artinya bagaimana. Dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang kita akan berbicara mengenai unsur 5W+1H. Yang pertama adalah unsur what, yaitu apa yang terjadi. Misalnya peristiwa tabrakan truk. Yang kedua, where, yaitu di mana peristiwa itu terjadi. Misalnya di jalan tol Tangerang Merak. Yang ketiga, who, yaitu siapa saja yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Misalnya kecelakaan tunggal dengan sopir truk. Yang keempat, when, yaitu kapan peristiwa itu terjadi. Misalnya pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Yang kelima, why, yaitu mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Misalnya, peristiwa itu terjadi diduga karena sopir truk mengantuk. Dan yang terakhir, how, yaitu bagaimana peristiwa itu terjadi. Misalnya, peristiwa itu terjadi diduga karena kelalaian sopir truk yang mengantuk dan mengendarai truk dengan kecepatan 100 km per jam. Bagaimana struktur teks berita yang baik? Struktur teks berita menggunakan pakem piramida terbalik, yaitu judul, kepala, tubuh, dan ekor. Kepala yaitu bagian orientasi atau pembuka yang berisi informasi singkat yang sangat penting dan memuat 5W+1H. Selanjutnya, tubuh, yaitu bagian yang berisi informasi penting pendukung peristiwa dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir adalah ekor, yaitu berisi informasi tambahan yang umumnya kurang terlalu penting dan memuat penulisan sumber berita. Unsur-unsur kebahasaan teks berita yang baik. Pertama, penggunaan bahasa baku atau standar. Bahasa nasional umumnya lebih mudah untuk dipahami. Bahasa-bahasa yang sifatnya populer dan kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Contoh, masyarakat, kualitas, wisatawan. Kedua, penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ditandai dengan tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan narasumbernya. Contoh, bantuan sudah ada, tegasnya. Selanjutnya, penggunaan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan perubahan bentuk kalimat langsung menjadi bentuk kalimat tidak langsung. Contohnya, Astrid mengatakan bahwa ibunya lelah karena sakit. Yang keempat yaitu kata kerja mental. Kata kerja mental berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain membayangkan, memikirkan, berasumsi, berkesimpulan, berpraduga, dan lain sebagainya. Contoh, polisi berkesimpulan bahwa korban diculik oleh orang terdekat. Yang kelima yaitu penggunaan keterangan tempat dan waktu.
Penggunaan keterangan tempat dan waktu sebagai konsekuensi dan perlunya kelengkapan unsur berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Selanjutnya, penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal berkaitan dengan pola penyajian berita yang mengikuti pola kronologis, yaitu urutan waktu. Konjungsinya antara lain sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan sebagainya. Contoh, setelah mendapatkan laporan, polisi kemudian langsung menuju ke TKP. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah memahami apa itu teks berita, unsur penyusun teks berita, struktur dan kebahasaan teks berita? Untuk itu, coba kalian tulis satu buah teks berita berdasarkan pengalaman atau kejadian yang pernah kamu alami atau kamu lihat, dengan memperhatikan unsur penyusun teks berita, yaitu unsur 5W plus 1H. Jangan lupa dikerjakan di buku latihan ya. Demikianlah video dari Ibu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.